Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada dalam sekolah, yang sedang belajar, atau mungkin yang ada di rumah yang kebetulan sakit tidak bisa ikut belajar. Mudah-mudahan semuanya anak-anak terjaga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak sekalian dimanapun anda berada, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Pada podcast hari ini atau slow podcast hari ini, Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul memproteksi diri sendiri atau menjaga diri sendiri dan keluarga. Oke anak, tolong diperhatikan dan nanti didengarkan sampai selesai video Bapak ini. Oke, karena sekarang kehidupan sudah semakin sulit, ya, ekonomi sulit, anak-anak belajar juga kadang-kadang terganggu oleh lingkungan. Anak-anak belajar kadang tidak konsen dan sebagainya, karena banyak dipengaruhi oleh teman-teman yang mungkin di sana teman yang tidak sekolah mengajak membolos, mengajak tidak sekolah dan sebagainya. Maka anak-anak harus bisa menjaga diri, bisa memproteksi dirinya dengan baik agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sia-sia atau maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke anak-anak sekalian, di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayat. Dalam surat tersebut yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Oke, sekarang kita kupas ku anfusakum yang berhubungan dengan menjaga diri sendiri. Anak-anak, menjaga diri sendiri adalah wajib, memproteksi diri kita adalah wajib. Dari hal apa? Dari hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa untuk anak sekolah? Supaya bisa menjaga diri, tidak terjerumus pada hal yang maksiat. Contohnya, diajak tawuran tidak mau. Itu artinya anak-anak sedang menjaga dirinya. Diajak memalak tidak mau, itu artinya anak-anak sudah menjaga dirinya. Diajak misalkan nyontek tidak mau, itu berarti anak-anak sudah menjaga dirinya. Yang dijaga apanya? Tidak hanya lisannya saja, tidak hanya kaki, tapi seluruh anggota tubuh kita, anggota badan kita, tangan, mata, telinga, atau yang lain-lain perlu dijaga dari hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak-anak, badan kita ini, tangan kita ini, atau pikiran kita ini berusaha atau ingin melukai orang lain. Jangan, baik secara verbal atau fisik, baik dengan kata-kata maupun tindakan. Maka dari itu, lindungi diri kita ini, proteksi dari hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, diajak tawuran, no, harus berani menjawab no tawuran. Diajak memalak, katakan tidak untuk memalak, karena semuanya itu perbuatan yang dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya melindungi diri kita sendiri dari hal-hal yang tidak baik, dari yang negatif adalah hukumnya wajib. Paham anak? Oke. Kemudian yang kedua, setelah Allah perintah menjaga diri, kemudian yang kedua adalah Allah perintah menjaga keluarganya. Wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga keluarga kita? Bagaimana cara menjaga keluarga kalian agar tidak maksiat kepada Allah? Yaitu pertama dengan cara saling nasihat menasihati, mengingatkan, saling memotivasi, menyemangati. Jadi itu artinya menjaga keluarga. Jangan sampai keluarga kita dibiarkan ketika ada yang mau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jangan dibiarkan, misalkan anggota keluarga kita di rumah ingin melakukan dosa kepada Allah. Makanya harus diproteksi, dijaga keluarganya. Di samping diri sendiri, anak-anak punya kewajiban diperintah Allah untuk menjaga keluarganya. Itu harus saling nasihat menasihati dari hal-hal yang tidak baik, agar anak-anak dan keluarganya tetap berada di rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Naro, api neraka. Oke.
api di bumi, anak-anak, itu belum seberapa bila dibandingkan dengan panasnya api neraka. Betul? Sangat luar biasa. 70 kali lipat panasnya dari api dunia ini. Contohnya korek, kalau yang punya korek ya, apinya tangan kita dibakar nggak sanggup kita. Itu panasnya 70 kali lipat. Makanya Masya Allah, nggak kuat sama sekali kalau kita masuk dalam neraka. Maka dari itu pentingnya kita menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang maksiat, yang dosa, yang menimbulkan kita nanti dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Maka kita harus betul-betul memproteksi diri kita agar kita semua ini anak-anak bisa terjaga, tidak hanyut kepada kemaksiatan. Ingat, ilmu adalah cahaya. Anak-anak sedang belajar menuntut ilmu. Ilmu itu akan dimasukkan dalam hati-hati orang yang bersih. Kalau hatinya kotor, gelap misalnya, banyak dosa, ilmunya susah masuk. Ilmu yang didapat dari gurunya susah masuk. Makanya ketika ilmunya susah masuk, ya sama halnya tidak sekolah, nggak belajar, nggak punya ilmu. Betul? Nah, maka dari itu anak-anak harus sadar. Pertama dalam surat tadi dan ayat 6 surat Al-Tahrim tadi, kita diperintah oleh Allah selaku orang yang beriman untuk menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah, menjaga diri dari tawuran, mengumpat, ngomong yang kotor, tangannya melempar, kakinya menendang, jangan sampai. Atau pikirannya punya pikiran ingin melukai, membunuh orang, ini bahaya ini. Bawa parang, bawa golok, bawa celurit, ingin tawuran, ini sangat bahaya. Proteksi diri kita. Ketika kita memproteksi diri kita, otomatis kita akan menjaga orang lain. Orang lain itu akan aman. Ketika kita menjaga diri kita dari maksiat, dari dosa, dari tawuran, memalak, dari hal yang jelek, itu orang lain juga terjaga, aman dia dari kita. Paham? Nah, oleh karena itu kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari bara api neraka, di mana waquduhan nas wa hijarah. Dilanjutkan ayat berikutnya, bahan bakarnya dari manusia dan batu neraka itu. Panasnya gak bisa ketulung. Maka jangan sampai sedetik pun kita dijeburkan ke dalam api neraka oleh Allah SWT. Oke anak, jadi itu solo podcast yang bawa sampaikan lewat materi pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak sendiri dan anak-anak semuanya bisa menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka yang dijanjikan Allah bagi siapapun yang tidak bisa menjaga diri, yang membuat nafsunya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, melanggar hukum agama, melanggar hukum pemerintah, itu nanti siap-siap saja kalau tidak tobat, ya sebelum mati harus bertobat, dan tobat dari sekarang, tidak usah menunggu tua. Anak-anak umur 15 sekarang mulai bertobat untuk berjanji bersungguh-sungguh melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintah Allah dan meninggalkan larangannya, alias anak-anak dari sedini mungkin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak, itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terus jadi dari diri kamu sendiri menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, lindungi diri dan keluarga dari siksa api neraka. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.